saya memilih bridge sebagai olahraga yang saya geluti, pertama karena di daerah asal saya itu yang di Manado gitu, olahraga bridge ini dia sangat merakyat gitu, sangat merakyat. Jadi ya kayak jadi permainan masa kecil saya lah gitu ya. Dan kedua, atlet-atlet internasional itu yang sudah mengharumkan nama Indonesia ya di segi olahraga bridge itu ada di daerah kami ya, dan itulah yang memotivasi saya sehingga memilih bridge ini sebagai olahraga yang patut kita pelajari lah, kira-kira begitu ya. Kalau mengenal olahraga bridge itu semenjak kecil ya mestinya ya, karena latar belakang keluarga saya juga itu ayah saya itu dia hobi main bridge gitu ya, waktu kecil gitu gitu. Tapi saya mempelajari detail bridge itu semenjak SMA tahun berapa ya, 90-an awal lah kira-kira gitu. Waktu itu sekitar tahun 1999 ada seleksi nasional tapi junior gitu, seleksi nasional junior. Saya ikut mewakili Sulut untuk diseleksi di Jakarta gitu ya. Dan ternyata syukurlah waktu itu terpilih sebagai atlet mewakili Indonesia ya, tim nasional junior gitu waktu itu tahun 1999. Sebenarnya sih bridge itu nggak boleh apalah maksudnya ya. Kalau karena bridge itu sudah sangat berprestasi gitu lah. Nggak kalah lah dibandingkan dengan olahraga yang lain gitu ya. Mungkin boleh dikata bridge itu lebih berprestasi lah. Karena apa? Contoh gini, bridge itu tahu nggak? Bridge itu sudah ada pasangan Indonesia yang juara dunia loh, juara dunia ya. Bukan cuma sekedar juara Asia Tenggara, Asia gitu. Ini juara dunia gitu. Nah ini dia kendala. Ini kendala. Gini ya, bridge itu karena mungkin olahraga yang menggunakan kartu sebagai alat peraganya gitu ya, sehingga ada beberapa kalangan yang belum bisa menerima dikarenakan masih menganggap ini tabu gitu, judi gitu maksudnya ya, judi ya. Nah, jadi ada beberapa kalangan yang menganggap karena ini permainan kartu sehingga identik dengan judi. Nah gitu, itulah yang tantangan dari bridge saat ini gitu. Itu yang belum bisa diterima gitu, harus bagaimana. Padahal mestinya olahraga bridge ini sudah masuk sampai ke sekolah-sekolah. Nah mestinya sudah tidak dilarang lagi dong mestinya gitu kan. Sudah sampai ke sekolah-sekolah gitu. Nah, Bagaimana? Tidak setuju 100%. Nah maksud saya gini, kalau sesuai kata Bung tadi tentang analisa strategi atau trik permainan, ya itulah teknik kita ya sebagai atlet. Tapi kalau yang tadi bilang ada faktor lucknya, mujur-mujuran lah ya istilahnya ya, itu tidak ada dalam bridge. Karena ini murni kemampuan cara kita mengolah gitu. Nah itu mujur-mujuran itu tidak ada dalam bridge. Nah, kita bisa contohkan kalau main kartu gitu. Main kartu yang lain itu jenis permainan kartu yang lain itu faktor lakinya sangat dominan gitu. Kalau bridge, itu memang tidak ada faktor mujur-mujurannya. Nah gini ya, nah, itulah uniknya main bridge nih. Nah, kalau catur kan dia main perorangan nih, nah ya kan, jadi mati hidupnya ya dia sendiri yang rasakan gitu kan. Tapi kalau bridge kan dia mainnya berpasangan, tidak boleh kalau cuma satu orang, ya harus ada pasangan. Jadi bagaimana caranya saya harus istilahnya ada chemistry lah dengan kawan ini, dengan pasangan saya ini ya. Bagaimana kita mau diskusi ya, namanya partnership lah istilahnya kalau di bridge. Jadi partnership kita semakin bagus ya, nah itu otomatis ditandai dengan sering banyak kita bermain gitu kan, latihan, diskusi ya, perjanjian lah ya, perjanjian saya dengan pasangan saya. Semakin banyak perjanjian dan latihan ya yang kita dapatkan, yang kita setujui lah maksudnya, yang kita praktekkan dalam pertandingan nanti, ya semakin besar peluang kita untuk juara. Jadi main bridge ini selain kita olahraga gitu ya, ada nilai plusnya gitu.
nilai plusnya. Jadi di sini kan kita diajar main bridge ini. Kalau kita bicara lebih luas lagi ya, main bridge ini kita diajar untuk bagaimana bersosialisasi, berkomunikasi dengan kawan pertama, ya kan? Contoh yang saya bilang tadi, bridge itu nggak boleh bermain sendiri, jadi harus berpasangan, ya. Jadi bagaimana caranya saya harus menghormati kawan saya, nah gitu ya. Begitu sebaliknya dia menghormati saya. Di situ otomatis kan kadang-kadang gini, kita sudah marah bener nih karena kawan kita sudah salah, tapi ya itulah karena kita diajar gimana untuk sabar, apa segala macam di bridge itu ada gitu. Kalau orang tidak sabar di bridge nggak bisa. Nah, jadi harus sabar jelas. Kalau kawan kita sudah bikin kesalahan, kalau kita tidak sabar pasti marah kan, berantem jadinya gitu. Itu ujung-ujungnya akan menerima kawalan. Pasti ya. Tadi sempat Pasti. dibilang tadi katanya sekarang diperkenalkan kepada anak-anak sekolah. Ya benar. Terus 5 tahun yang 10 tahun 20 tahun yang lalu itu kemana aja? 5 tahun sampai bridge itu di bridge masuk sekolah ya, program bridge masuk sekolah namanya. Ini program bridge masuk sekolah ini sudah didengungkan semenjak lebih kurang sekitaran 10 tahun yang lalu oleh pengurus besar GAPSI pusat di Jakarta, gitu kan. Dan itu dia sudah bekerja sama, jadi GAPSI Bridge ini bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Departemen Diknas lah ya. Bekerja sama dengan Diknas, masuk sebagai salah satu kegiatan ekskul lah kira-kira ya, seperti ekskul dia olahraga gitu ya, dia olahraga. Nah, dia sekitar 10 tahun ya, lebih kurang 10 tahun yang lalu sudah masuk di sekolah-sekolah dan sudah banyak kejuaraan nasional yang labelnya antar sekolah gitu, antar SMP, SMA, bahkan SD ada. SD pun sudah diterapkan ini bridge ini. Pertama untuk memasyarakatkan bridge ya, memasyarakatkan bridge itu pertama. Kedua, menepis rumor yang tadi, yang dikatakan bahwa bridge itu judi gitu ya. Yang ketiga yang paling penting, kenapa dia masuk ke sekolah? Karena bridge itu dia kita di situ diajar menganalisa, berhitung ya, dan cara memecahkan masalah. Dan itu sangat bagus diajarkan buat anak-anak sekolah kan. Ya gitu kan. Jadi berhitung nggak otomatis matematika, ada perhitungnya gitu ya. Analisa gitu. Jadi anak sekolah gitu kan. Memancing otak anak itu bisa lebih pintar. Ya, kira-kira gitulah. Ya boleh ya.